Jadi konten kreator Facebook itu memang harus sabar, Mas. Harus sabar, telaten. Jangan sedikit-sedikit bosan, sedikit-sedikit bosan. Ya, kita konten itu harusnya disertai dengan hiburan. Jangan sampai terlalu fokus kepada dolar. Karena itu sangat berat. Itu untung-untungan, Mas. Jadi banyak orang yang konten itu selalu memperdulikan soal uang. Jadi dia stres sekarang. Stres. Karena dolarnya tidak menempel-nempel ataupun akunnya tidak dimonetisasi sampai sekarang, itu dia jadi stres. Makanya kalau konten itu harus dengan hobi, jangan terlalu fokus kepada dolar. Begitu, Mas. Itu jangan sampai itu, Mas, kita itu harus menyesuaikan, jangan sampai kita itu terlalu fokus, nanti kita stres. Jadi konten kreator Facebook itu memang harus sabar, Mas. Harus sabar, telaten. Jangan sedikit-sedikit bosan, sedikit-sedikit bosan. Ya, kita konten itu harusnya disertai dengan hiburan. Jangan sampai terlalu fokus kepada dolar. Karena itu sangat berat. Itu untung-untungan, Mas. Jadi banyak orang yang konten itu selalu memperdulikan soal uang. Jadi dia stres sekarang. Stres. Karena dolarnya tidak menempel-nempel ataupun akunnya tidak dimonetisasi sampai sekarang, itu dia jadi stres. Makanya kalau konten itu harus dengan hobi, jangan terlalu fokus kepada dolar. Begitu, Mas. Itu jangan sampai itu, Mas, kita itu harus menyesuaikan, jangan sampai kita itu terlalu fokus, nanti kita stres. Pekerja migran melepas sepatu karet miliknya, lalu mengeluarkan sebuah kartu bank dari dalam sepatu, menyatakan bahwa ini adalah hadiah pembukaan untuk hotel calon mertua. Namun orang-orang di sekitar hanya menatapnya dengan sinis, menyatakan bahwa dia hanya mengenakan pakaian kompang camping, dan di dalam kartu itu mungkin hanya ada sedikit uang. Ibu mertua bahkan mengejeknya sebagai peternak babi. Di dalam kartu itu paling-paling hanya ada beberapa ratus untuk uang pakan. Di sampingnya, generasi kaya kedua melihat situasi itu, lalu menyatakan ingin bersaing dengan orang tua. Siapa yang memberikan hadiah lebih banyak? Orang tua langsung setuju setelah mendengar itu, dan menyatakan jika generasi kaya kedua kalah, dia tidak boleh lagi mengganggu menantunya. Generasi kaya kedua kemudian menyatakan, jika lelaki tua itu kalah, anaknya akan segera putus dengan pacarnya. Melihat hal ini, anak laki-laki itu panik. Orang tuanya hanyalah seorang peternak babi. Dengan apa dia Sang anak laki-laki ini sejak kecil mengikuti ayahnya mengumpulkan sampah, bertekad untuk menjadi pemimpin geng pengemis. Namun ketika dia berusia 10 tahun, ayahnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Sang anak laki-laki hanya bisa memperbaiki mobil untuk bertahan hidup. 20 tahun berlalu begitu cepat. Sekarang ayahnya telah menjadi orang terkaya di kota Jinghai. Melihat anaknya menderita begitu banyak selama bertahun-tahun, ayah tua merasa sangat tidak enak hati. Namun, dia khawatir jika identitasnya sebagai orang terkaya terungkap kepada anaknya. Setelah anaknya mengetahuinya, dia akan memilih untuk berpangku tangan, dan tidak akan lagi berusaha maju. Maka dia memutuskan untuk menyamar sebagai pekerja konstruksi, untuk bertemu kembali dengan anaknya.